Kitab pertama Raja-Raja. Ketika Raja Salomo menjadi tua, istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada dewa-dewa, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sion, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu, Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi kaum Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan bagi Amon. Demikianlah dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan kurban ukupan dan kurban sembelihan kepada dewa-dewa mereka. Maka Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang dari Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya supaya jangan mengikuti dewa-dewa lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu bersabdalah Tuhan kepada Salomo, oleh karena engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapan yang telah kuperintahkan kepadamu, maka aku akan mengoyakkan kerajaanmu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya saja, demi Daud ayahmu, aku belum mau melaksanakannya selama engkau masih hidup. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, tidak seluruh kerajaan akan kurenggut daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu, demi hambaku Daud dan demi Yerusalem yang telah kupilih. Demikianlah sabda Tuhan. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di setiap saat. Ingatlah akan aku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Perhatikanlah aku demi keselamatan yang datang daripadamu. Ingatlah akan aku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Merekalah bercampur baur dengan bangsa-bangsa itu dan meniru kebiasaan mereka. Mereka beribadah kepada berhala-berhala para bangsa dan menjadi perangkap bagi mereka. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kurbankan kepada roh-roh jahat. Maka berkobarlah murka Tuhan terhadap umatnya, dan ia jijik kepada milik pusakanya. Ingatkanlah umat demi kemurahan-Mu terhadap umat. Terima dengan lemah lembut segala yang
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar Yesus datang, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, iman yang teguh itu menghasilkan rahmat. Iman yang pantang menyerah juga membuahkan rahmat. Maka kita diajak untuk teguh dan pantang menyerah dalam beriman. Seperti yang dialami oleh perempuan Siro-Fenisia ini ketika ia berjumpa dengan Yesus. Di situ Yesus tidak lalu segera mengatakan, "Ya, anakmu sudah sembuh," atau "Pulanglah, anakmu sudah sembuh." Tetapi Yesus justru malah mengatakan di mana tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Di sini apa yang dimaksudkan oleh Yesus? Yesus juga menguji iman orang itu. Ketika perempuan Siro-Fenisia ini tidak mudah menyerah, ia teguh dalam iman, maka iman yang teguh itu menghasilkan rahmat, yakni anaknya menjadi sembuh, setan yang merasuki anaknya menjadi keluar. Juga demikian yang terjadi kepada para kudus, juga termasuk kepada Santa Skolastika yang hari ini kita peringati, di mana mereka memiliki keteguhan iman. Tentu pasti ada godaan-godaan iman, pasti ada pasang surut iman, pasti juga ada soal bagaimana dia mempertanyakan imannya. Tetapi Santa Skolastika dan juga Santo Santa yang lain, kiranya mereka tidak menyerah terhadap apa yang mereka hadapi, tetapi mereka tetap teguh dan setia kepada iman kita. Maka kita pun juga diajak untuk tetap setia kepada iman kita ini, iman kepada Tuhan, iman kepada Yesus, agar keteguhan dan niat yang gigih serta pantang menyerah itu juga membuahkan rahmat di dalam hidup kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua.